Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsil Fajri dengan NIM 307001210023. Baik, langsung saja. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk yang gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Yang kedua yaitu tentang hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Dan ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'man barizal linnas idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'minu bil ba'sil akhir. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang lelaki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga yaitu tentang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Pertama, malaikat. Malaikat itu gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Selanjutnya, memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Dan yang kedua, yaitu manusia. Manusia itu nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum,
tidur dan kawin. Dan yang terakhir memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Dan yang ketiga yaitu jin. Jin itu goib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Dan yang terakhir yaitu memiliki akal pikiran. Dan yang keempat yaitu tentang jumlah malaikat. Dari Ali ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat berikut tugasnya. Nama-nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima yaitu tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia. Dan yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Dan yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Dan yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bersama malaikat nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Dan yang keenam, malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Dan yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan. Dan yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat raqib dan atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Dan yang keenam yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan cinta kepada amal soleh. Dan yang kelima atau yang terakhir, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.